Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan media yang sudah bergabung. Selamat siang, Dr. Rizky, Mbak Septi. Selamat bergabung dalam virtual Small Media Group Discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan media karena sebelumnya terjadi kendala teknis. Ya. Dan seperti yang sudah tertera di dalam undangan, hari ini kita akan membahas trigger finger yang materinya akan dibawakan oleh Dr. Rizky Priambodo Wisnubaroto SPOT yang merupakan dokter spesialis bedah ortopedi yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Namun sebelum memasuki kegiatan lebih lanjut, telah hadir Mbak Septiani Utami Dewi selaku Public Relations Koordinator Rumah Sakit Pondok Indah Group yang akan membuka kegiatan kita hari ini. Kepada Mbak Septi kami persilahkan. Halo, selamat siang rekan-rekan media, apa kabar? Sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat ada kendala teknis sebentar, jadi rekan media harus masuk link lagi gitu. Ya, kami berharap semoga rekan-rekan media semua sekarang dalam kondisi yang sehat, dan kami mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti media discussion hari ini. Nah, saya ucapkan juga selamat siang untuk Dr. Rizky Wisnubaroto yang juga sudah hadir siang ini dan bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dengan rekan-rekan media secara virtual. Selamat siang, dokter. Seperti yang tertera di undangan dan tadi sempat disebutkan oleh Feby, hari ini kita akan membahas mengenai trigger finger. Sebenarnya kondisi ini cukup banyak dialami oleh usia produktif, yang ternyata salah satu penyebabnya adalah pekerjaan yang banyak menggunakan tangan. Nah, mungkin juga contoh paling sederhana, kita kan suka lupa ya, berapa lama kita suka mainan gawai, mainan handphone, atau misalnya teman-teman media banyak banget, sering banget ngetik banyak artikel gitu. Nah, ternyata hal-hal ini tuh bisa jadi salah satu pemicu terjadinya trigger finger gitu. Meski tidak sampai mengancam nyawa, tapi masih banyak nih yang belum tahu gejala-gejala, bagaimana sih gejala-gejala dari trigger finger itu. Padahal keluhannya tuh bisa mengganggu keseharian kita. Nah, maka itu hari ini kita bersama dengan Dr. Rizky akan membahas lagi apa itu trigger finger, bagaimana penanganan dan pencegahannya supaya kita tidak terkena si trigger finger itu. Oke, semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan pembaca dan rekan-rekan media semua. Jadi tanpa berlama-lama, saya kembalikan lagi alur acara ke Feby ya. Silakan Feby. Ya, terima kasih Mbak Septi. Sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan biografi singkat dari narasumber kita hari ini. Ya, Dr. Rizky menamatkan studi kedokteran dan studi spesialis bedah ortopedi dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Untuk memperdalam ilmunya, beliau kerap mengikuti pelatihan di dalam negeri maupun luar negeri, seperti EO Trauma Course, Basic Principle of Fracture Management, dan Plenary Course of the 5th ASEAN MISST di Manila, Filipina pada tahun 2019. Beliau juga aktif mempublikasikan karya ilmiahnya, salah satunya berjudul Pull-out Strength, Comparison Among Conventional Pedicle Screw, Cortical Inferior Superior Trajectories, and Cortical Superior Inferior Trajectories in Yorkshire, Porcine Lumbar Spines, a Biomechanical Study yang dipublikasikan di International Journal of Spine Surgery pada tahun 2020. Ya, itu tadi biografi singkat dari narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan Dr. Rizky untuk membawakan materi. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feby dan Mbak Septi atas perkenalannya tadi. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Priambodo Wisnubaroto. Saya seorang dokter bedah ortopedi yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Pondok Indah Puri. Ya, ini terima kasih juga atas kesempatannya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai masalah trigger finger.
Oke, mari kita mulai. Jadi sebenarnya definisi trigger finger itu apa ya? Jadi pada dasarnya kalau terjemahan langsungnya trigger finger sendiri adalah jari pelatuk ya, atau jari yang terkunci dia. Ya, jadi pasien datang itu keluhannya tuh jarinya seperti terjepit atau terkunci. Cuman secara umum dia adalah ketidakmampuan untuk meluruskan atau menekuk jari akibat tendon yang terperangkap. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar di sini pada dasar jari pasien itu tertekuk seperti ini nih. Dan dia merasa kesulitan untuk meluruskan ataupun menekuk kembali jarinya. Nah, jadi apa yang terjadi pada kasus trigger finger? Jadi ada suatu jepitan yang secara mekanik waktu tendon flexor, yaitu urat ya yang bagian untuk menekuk melewati jaringan ikat yang menebal di daerah tangan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di gambar sini, ini kan ada tulang dan dia ada tendon yang lewat di sini. Nah, dia itu tendon itu untuk bisa menggerakkan jari kita dia harus melewati terowongan-terowongan ini. Nah, terowongan yang terdiri dari jaringan ikat. Nah, apabila terjadi perubahan struktur pada tendon atau misalnya ada muncul nodul atau benjolan pada tendon sehingga gerakan yang seharusnya halus pada terowongan ini menjadi terhambat. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah sini itu kita lihat ada nodul, jadi dia menghambat gerakan tendon untuk melewati terowongan-terowongan atau kita sebut sebagai puli ya atau katrol, sehingga gerakan pada jari pasien terganggu. Kalau saya lebih sering menganalogikannya seperti kereta yang harus masuk ke sebuah terowongan, di mana keretanya ini adalah sebuah tendon dan terowongan ini adalah pulinya atau jaringan ikat yang berada di jari tangan kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya terowongan ini menebal atau ukurannya berubah, jadi keretanya tidak akan bisa masuk. Begitu pula apabila keretanya ini ukurannya menjadi lebih besar atau ukurannya jadi tidak sesuai dengan aslinya sehingga dia tidak akan masuk dan menyebabkan nyeri dan gangguan gerak pada tangan kita. Nah, ini ada tabel sedikit ya. Jadi penggunaan jari atau tangan secara berulang, misalnya pada profesi yang banyak menggunakan jari-jarinya untuk bergerak, misalnya yang bekerja dengan tangan itu juru masak atau misalnya mengetik ya, dia menyebabkan iritasi atau inflamasi pada area puli tadi yang jaringan ikat yang ini. Kemudian ini akan menyebabkan konstriksi atau pembengkakan ya sehingga jari kita akan terkunci pada posisi fleksi atau menekuk. Kemudian triggeringnya akan terjadi apabila kita meluruskan jari kita. Nah, jadi pasien datang gejalanya seperti apa? Yang pertama, keluhan pertama adalah nyeri. Jadi nyeri pada jari-jari dan jarinya terasa terkunci. Kemudian ada bunyi kletek atau pop pada saat jarinya ditekuk ataupun diluruskan. Kemudian untuk menggerakkan jarinya, kita membutuhkan bantuan jari yang lain untuk membantu meluruskan jari yang terkena gejala. Kemudian kaku pada jari tangan, terutama pada saat pagi hari. Nyerinya jelas karena kan ada pembengkakan dan inflamasi sehingga membuat nyeri. Bunyi kleteknya diakibatkan karena gerakannya tersebut. Jadi secara fisik ada yang masuk, jadi emang bunyinya ada gitu. Kemudian kalau karena dia ada nyeri dan kesulitan gerak sehingga dia membutuhkan bantuan jari lain untuk meluruskan tangan yang terlibat. Kemudian kalau misalnya kaku pada jari tangan, terutama pagi hari, karena emang kalau misalnya pada malam hari, tendon kita tuh cenderung lebih besar sedikit ukurannya. Sehingga waktu pagi hari makin nyeri gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa saja sih yang bisa terkena? Jadi cukup tinggi insidensnya, jadi sekitar 2-3% dari total populasi umum. Wanita memiliki 2-6 kali risiko yang lebih tinggi dibandingkan pria untuk terkena kondisi ini. Usia yang terlibat pun adalah usia dewasa muda, antara umur 30-40 ke atas ya.
Kemudian kerap diasosiasikan dengan penyakit diabetes mellitus, bisa 5 kali lebih sering, walaupun ada studi yang juga bisa bilang antara 7 sampai 10 kali lebih sering. Kemudian orang dengan pekerjaan yang sering menggerakkan jari-jari. Nah, kalau studi persisnya yang mengatakan misalnya kerja komputer atau kerja di depan monitor yang dalam waktu lama itu belum ada yang bilang, cuman untuk pekerjaan yang lain manual labor dengan tangan halus itu tinggi sekali angkanya ya. Kemudian jari yang terlibat adalah jari manis dan jari telunjuk yang paling sering. Kemudian dia bisa terjadi lebih dari satu jari dan lebih pada satu tangan juga bisa. Kalau misalnya terjadi lebih dari satu jari, biasanya yang paling sering terkena adalah jempol, baru dilanjutkan dengan jari 2 dan jari 3. Nah, kalau misalnya kita terkena kondisi ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dicoba dulu di rumah dengan penanganan mandiri. Yang pertama, diistirahatkan dulu tangannya. Kemudian kita pasang splint ya, seperti gambar yang di sebelah kanan atas ini. Kemudian kita bisa lakukan stretching. Splintnya dilakukan pada malam hari supaya dia pada waktu pagi hari tidak terlalu mengganggu gerakannya saat mulai menggerakkan tangan. Stretching pun sebaiknya dilakukan sendiri di rumah karena apabila kita meminta bantuan orang lain, cenderung mereka tidak tahu seberapa yang kekerasannya yang harus dilakukan pemijatannya. Nah, apabila langkah-langkah di awal ini sudah tidak bisa terpenuhi, tidak bisa menyelesaikan gejala ataupun nyeri yang dialami di rumah, baru kita bisa bertemu ya misalnya dengan dokter spesialis ortopedi. Jadi walaupun dokter ortopedi kesannya hanya menangani masalah tulang, namun kami juga menangani masalah yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal sih pada umumnya. Nah, kalau misalnya nanti harus ke dokter, apa sih yang dilakukan? Yang pertama, kita pastikan dulu permasalahan ini adalah trigger finger atau bukan. Trigger finger itu pada dasarnya bisa didiagnosis secara langsung atau istilahnya spot diagnosis. Jadi kita ambil anamnesis dulu, ambil history taking yang baik, terus melakukan pemeriksaan fisik, dan apabila memang masalahnya adalah trigger finger, baru kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang ada di layar ini. Yang pertama, alternatifnya kita bisa melakukan injeksi dengan steroid dan anti nyeri. Ini cukup efektif, sekitar 70% dari semua kasus itu akan resolve ataupun membaik secara signifikan. Kemudian kita bisa kasih splinting pada malam hari supaya dia istirahat. Dan apabila ini tidak terlalu bagus hasilnya, kita bisa lakukan pembebasan tendon dengan melakukan tindakan operasi yang minimally invasif. Misalnya melalui lewat kulit aja kita bebaskan, atau yang bisa lakukan dengan terbuka seperti ini. Kalau pada jari jempol lebih enak dibuka karena sangat dekat dengan saraf. Yang enaknya tindakan untuk pembebasan trigger finger ini adalah tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Jadi 95 sampai dengan 99%. Jadi dari 100 pasien yang dikerjakan hanya 1 atau 2, maksimal 5 yang tidak bisa hilang gejalanya apabila diagnosis awalnya memang sesuai. Sehingga untuk dikerjakan pun juga menarik bagi pasien karena hanya discomfort atau rasa tidak nyaman sebentar pada saat awal setelah operasi, namun setelahnya mereka akan bisa menggunakan fungsi tangannya hampir sebaik ataupun bisa sebaik seperti sebelum tindakan. Jadi kesimpulannya trigger finger ini bisa diobati, kemudian nggak sendirian kalau misalnya Anda memiliki masalah ini, angkanya cukup banyak di populasi kita. Kemudian pengobatan ini pun juga dapat dilakukan dengan hasil yang baik. Kemudian persentase kekambuhannya pun hanya rendah sekali, hanya 1 sampai dengan 5% setelah tindakan. Yang paling penting apabila memang Anda memiliki atau teman-teman memiliki masalah ini, keputusan terapi itu diambil setelah kita menimbang semua pilihan yang ada secara bersama-sama. Oke, saya rasa sekian dari saya untuk persentase mengenai trigger finger ini.
Baik, terima kasih dokter untuk pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa ditulis dalam kolom Q&A. Ya, sembari kita menunggu pertanyaan masuk ya dok, boleh saya tanya-tanya duluan dok? Iya, silahkan. Ya, terkait gejala ya dok, apakah ada gejala spesifik atau gejala khas yang membedakan trigger finger dengan keluhan tangan lainnya dok? Yang Karena gejala seperti mohon dikoreksi ya dok, penyakit ya, autoimun RA ya dok, dan ya. CTS itu kan mempunyai keluhan yang mirip ya di tangan, nyeri di tangan gitu. Nah itu apa yang membedakannya dok? Atau memang harus melakukan pemeriksaan dulu untuk bisa memastikannya? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya dia trigger finger, dia murni trigger finger, dia permasalahannya hanya di daerah terowongan yang ada di tangan tadi ya, membantu jarinya Oh ya, supaya tendonnya tetap di dalam. tendon ini ya. Ya, supaya tendonnya tetap di dalam. Kalau misalnya dia ada rheumatoid arthritis atau ada penyakit autoimun yang lain, itu yang maksud saya. Jadi kita harus ketemu dulu untuk memastikan waktu pasien datang memang dia hanya kasus yang trigger finger aja. Nah, kalau trigger finger ataupun gangguan pergerakan pada jari ya, terutama pada tendon yang menekuk, dia muncul akibat penyakit autoimun yang lain, nah kita harus melakukan pemeriksaan tambahan. Tapi biasanya kalau misalnya pasien dengan kondisi autoimun atau misalnya dengan rheumatoid, mereka biasanya memiliki gejala lainnya. Jadi jarang sekali gejalanya itu hanya murni pada tangan saja. Biasanya dikombinasikan mereka ada keluhan, ada demam yang rendah, kemudian ada rasa badan cepat capek, kemudian ada keluhan di kulit ataupun nyeri-nyeri sendi yang lain. Nah, apabila hal itu semua ada ataupun kecurigaan ke arah sana ada, nah kita baru lanjutkan pemeriksaan tambahan gitu. Jadi kita tidak bisa bilang dia trigger finger yang seperti yang presentasi barusan. Gitu. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan ya dok ya untuk Ya, betul. memastikannya. Ya, betul. Oke. Betul sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok. Saya Ya. bacakan. Pertama dari Mbak Fiona dari Orami. Pertanyaan pertama, apakah ada pantangan makanan untuk penderita trigger finger? Lalu apakah pengobatan atau tanaman obat dibolehkan untuk penderita? Contoh tanaman obatnya apa dok? Apa saja? Yang kedua, apakah anak kecil juga bisa mengalami ini? Misalnya karena keseringan bermain gadget. Yang ketiga, apakah perbedaan trigger finger dan rematik? Oh ya, ini sejenis juga ya dok ya? Ya. Silakan dokter dijawab. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Terima kasih nih Mbak Fiona. Oke, jadi ada pantangan makanan untuk penderita trigger finger? Enggak sih sebenarnya ya, karena pada dasarnya dia kan prosesnya kan proses inflamasi ya. Jadi akibat repetitive use ataupun dia pada dasarnya sih penyebab pasti itu kita belum bisa pahami ya. Jadi untuk pantangan makanan jawabannya sih tidak ada ya. Cuman lihat tadi kan dari kasus yang trigger finger, mereka banyak sekali orang dengan penyakit diabetes mellitus ya, dia memiliki kondisi trigger finger. Jadi baiknya kalaupun harus ada nasihat mengenai makanan adalah kita pilih diet ataupun konsumsi makanan kita yang tidak akan membuat kita ke arah diabetes mellitus. Oke. Jadi misalnya yang kadar karbohidratnya yang tidak bisa terlalu tinggi gitu. Kemudian lalu ada pengobatan tanaman atau tanaman obat yang bisa digunakan oleh penderita. Aku rasa sih sejauh ini literatur yang saya baca sih belum ada ya. Karena memang penelitian ke arah sana juga tidak ada gitu. Dan modalitas terapi atau terapi yang kita pilih pun sebenarnya udah bisa menyelesaikan masalah ini dengan cukup baik. Jadi alternatif untuk ke arah sana sebenarnya tidak ada. Mungkin yang bisa diambil bukan penggunaan tanaman obat, cuman menggunakan terapi manual di rumah atau istilah umumnya sih rada dipijet ya. Jadi kita tekan aja sendiri nodulnya, pelan-pelan aja ya, tapi
Itu malah lebih mungkin dibandingkan dengan kita minum konsumsi tanaman obat ataupun yang obat-obatan herbal. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, anak kecil bisa mengalami ini karena sering bermain gadget? Sejauh ini sih belum ada ya. Kondisi yang seperti ini yang dihubungkan dengan anak kecil biasanya muncul pada mereka yang usia bayi biasanya, atau di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun ya. Karena memang ada kelainan bawaan sedikit pada jari jempol biasanya. Sejauh ini saya belum melihat yang anak kecil mengalami kondisi ini, terutama usia-usia yang anak kecil sampai remaja tuh belum. Dan pada dasarnya ini chronic use-nya ini memang harus lebih lama, mereka membutuhkan waktu yang lama. Makanya kita melihat kasus ini pada usia umur 30 atau 40, 50 tahun. Kemudian pertanyaan terakhir, perbedaan trigger finger dengan rematik kayaknya sih sama seperti yang tadi ya jawabannya. Jadi kalau trigger finger itu dia tidak menyebabkan rematik, cuman rematik mungkin menyebabkan keluhan serupa seperti trigger finger gitu. Nah, cuman yang tadi yang saya bilang, kalau rematik biasanya gejalanya itu ada gejala lain, jadi tidak hanya terkunci aja pada jari tangannya. Sedangkan pada kasus trigger finger murni, dia memang hanya problem areanya di daerah sini aja nih, pada jari yang di bawah sini nih. Itu. Mungkin itu sih jawabannya kalau dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih dokter sebelumnya untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Alika dari Ayah Bunda. Yang pertama, apakah trigger finger bisa menjadi lebih parah jika tidak diobati? Dan apakah memungkinkan apabila dibiarkan sembuh sendiri? Yang kedua, apakah olahraga bersepeda bisa menyebabkan trigger finger? Ketiga, bagaimana mencegah agar tidak menjadi trigger finger pada orang-orang yang banyak bekerja menggunakan jari-jarinya? Oke, ya ini pertanyaan juga sering ditanya sama pasien sih Mbak Feby. Jadi yang pertama, apakah bisa makin parah jika tidak diobati? Jawabannya ya. Jadi karena dia nyeri ya. Kalau nyeri, orang tuh cenderung nggak mau gerakin jarinya. Dia nggak mau gerakin nekuk ataupun dia nggak mau ngelurusin. Karena dia tidak mau menggerakkan jarinya, sehingga dia akan terkunci terus dalam posisi yang fleksi biasanya. Dia akan terkunci. Nah, kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, ini nanti akan jadi permanen ataupun semi permanen. Jika kita rilisnya setelah kondisi dia sudah menjadi kaku seperti itu, tidak akan sebagus kalau misalnya kita langsung kerjakan pada posisi awal. Kalau misalnya pada awal-awal setelah semua terapi yang lain gagal, baru kita lakukan tindakan rilis, biasanya dia akan kembali mendekati banget normal, sangat mendekati normal. Jadi jawabannya kalau disimpulkan lagi, apakah bisa lebih parah? Ya, karena dia bisa jadi permanen. Ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa sembuh sendiri? Kadang-kadang kasus ya dia bisa sembuh sendiri. Jadi cuman lebih sering tidak gitu. Cuman kalau misalnya sudah ada trigger finger namun tidak ada modifikasi aktivitas harian, jadi kerjanya masih banyak menggunakan tangan dan tidak ada yang berubah, cenderung mereka tidak akan sembuh. Oke. Kemudian apakah olahraga bersepeda bisa menyebabkan trigger finger? Enggak sih, setahu saya tidak ya. Sejauh ini sih keluhan kalau misalnya nyeri bersepeda, nyeri-nyeri badan akibat sepeda, akibat posisi duduk yang terlalu lama, atau enggak mereka megang handlebarnya kurang pas, jadi nyerinya di sebelah sini, di bawah area pergelangan tangan, ataupun nyeri di area tempat duduk sadelnya, ataupun yang lebih ekstrim lagi mereka cenderung jatuh sih sehingga bisa bikin sampai patah tulang. Jadi jawabannya apakah olahraga bersepeda bisa menyebabkan trigger finger, sejauh ini sih belum ada ya pasien yang ke sana ataupun penelitian yang ke sana bilangnya belum ada juga. Kemudian bagaimana mencegah agar tidak terjadi trigger finger pada orang yang banyak bekerja menggunakan jarinya? Mencegah mungkin ganti kerjaan kalau mau sih, cuman kan nggak mungkin ya. Pada dasarnya sih jangan lupa untuk istirahat ya. Jadi ambil istirahat yang periodik gitu. Jadi misalnya sama seperti duduk di depan laptop atau duduk di depan meja terlalu lama. Jadi saran saya sih kalau misalnya memang tidak bisa dihindari, jangan lupa stretching aja. Dalam 1 jam minimal ambil 5 atau 10 menit
untuk stretching jari-jari tangannya. Kemudian kalau misalnya yang menarik gini, jadi studinya banyak nih ya soal si trigger finger nih. Sebenarnya angka yang bilang terlalu banyak di depan layar komputer untuk mengetik dan pekerjaan yang seperti tahun modern seperti ini tuh mereka belum bisa bilang itu menyebabkan angka trigger fingernya meningkat gitu. Tetapi dari pengetahuan yang udah kita dapat sebelumnya, orang-orang yang kerja dengan misalnya dengan bor atau masak atau yang kecil-kecil dengan tangannya itu mereka cenderung memiliki kondisi trigger finger. Nah, tetapi kalau mau bicara realnya, penelitian yang bilang spesifik pekerjaan yang banyak mengetik itu membuat trigger finger tuh belum ada. Nah, tetapi berkaca dari pengetahuan sebelumnya, kita enaknya ambil caution aja, kita hati-hati aja. Jadi jangan terlalu ekstrim dan ingat untuk ambil istirahat periodik apabila kita bekerja dalam durasi waktu yang panjang. Oke, jadi bila aktivitasnya banyak menggunakan tangan, mungkin dikurangi penekanannya gitu ya dok, biar nggak memicu trigger finger. Oke, istirahat. terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mbak Alika untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Anissa dari theasianparent.com. Pertanyaannya, apakah ada komplikasi dari kondisi trigger finger? Yang kedua, apakah trigger finger bisa terjadi pada anak? Jika iya, bagaimana penanganannya dok? Apakah sama dengan orang dewasa? Oke. Silakan, dokter. Komplikasi dari kondisi trigger finger sebenarnya itu sama kayak pertanyaan tadi ya sebelumnya, apabila kita tidak mau menggerakkan jarinya, dia akan cenderung kaku pada tangannya sehingga bentuknya akan lebih stiff, dan pun kita sudah bebaskan penyumbatannya, dia akan cenderung tidak akan sebagus pergerakannya apabila kita koreksi dari awal. Kemudian apakah bisa terjadi pada anak? Ini juga mirip kayak yang tadi ya. Pada dasarnya sih jarang sekali pada anak. Kalaupun terjadi pada anak, itu pada usia kecil sekali. Ya, jadi trigger thumb biasanya di daerah jempolnya. Dan jika iya, penanganannya bagaimana? Kalau anak kecil kita buka, dirilis langsung. Gitu. Karena nanti cenderung anak kecil mereka cenderung nggak mau gerakin, nanti problemnya jadi lebih banyak gitu, lebih insisinya kecil sekali, habis itu hasilnya pun juga baik gitu. Apakah sama dengan orang dewasa? Kalau orang dewasa kita lebih punya fleksibilitas, jadi kita bisa start dari yang paling tidak invasif, jadi bisa dari obat-obatan dulu, istirahatkan tangan, kemudian kita bisa kasih injeksi sedikit ya, dengan steroid dan anti nyeri. Kalau misalnya anak cenderung clear cut sih, kita biasanya tindakan. Oke, jadi trigger finger ini lebih cenderung banyak terjadi sama usia-usia produktif ya dok ya? Yang masih produktif. Ya dewasa muda ya istilahnya dari literatur ya. Cuman mudanya itu juga nggak 20 tahun ya. Mungkin startnya dari 40 ya, 30-an, 40 ke atas gitu. Baik, terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Ya. Selanjutnya dari Mbak Dit dari tirto.id. Dokter mau tanya, selama pandemik ini kan aktivitas kita banyak digital ya dok, mengetik dari meeting online, main HP, dan banyak menggunakan jari jemari. Apakah ada persentase kenaikan pasien selama pandemik ini? Yang kedua, soal isu yang beredar soal jari kelingking melengkung akibat sering main HP. Apakah itu benar dokter? Oke, wah, makasih pertanyaannya nih, Mbak Aditya Putri ya. Oke, jadi adakah persentase yang naik ya soal trigger finger selama pandemik ini? Persentasenya sih nggak naik ya, dia cenderung stabil di populasi ini. Ya, justru yang banyak persentase adalah pasien yang mengeluhkan nyeri biasanya, cuman bukan karena trigger finger, cuman discomfort. Misalnya penyakit yang lain justru radial tendinosivitis, nyeri elbow, atau enggak dia nyeri punggung akibat duduk terlalu lama di depan laptop. Nah, kalau misalnya kita bicara soal trigger finger, angkanya sih dari pengalaman saya praktek sih, saya rasa sih nggak ada yang naik. Nah, itu yang lucu. Jadi, emang ini sesuai sama studi yang lain sih. Sejauh ini sih belum ada studi yang bilang semakin digital kita di eranya ini, dia akan menyebabkan kenaikan
si trigger fingernya itu. Jadi aku nggak bisa jawab terlalu bagus nih persentase kenaikan, karena dari saya sih kayaknya sih nggak ada nih persentase kenaikan, nggak ada. Cuman keluhan nyeri lain yang berkaitan dengan work from home, yes, banyak banget. Orang kerjanya pakai laptop, mereka cenderung nggak punya meja yang spesifik buat kerja, kemudian mereka nggak punya mousepad biasanya, ataupun keyboardnya pun juga nggak ergonomis, jadi nyerinya yang lain tuh sudah ada, jadinya muncul gitu ya. Kemudian kalau soal jari kelingking melengkung akibat main handphone, sepertinya sih enggak sih ya. Kalaupun dia melengkung sendiri tuh karena dia punya penyakit yang lain, karena enggak sih, setahu saya sih enggak sih. Kayaknya juga susah juga dibikin melengkung yang permanen akibat main handphone sih. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Adisa dari Republika. Yang pertama, peregangan tangan seperti apa yang bisa dilakukan di rumah kalau seseorang mengalami gejala trigger finger? Apakah boleh dijelaskan lebih jauh, Dok, langkah-langkah peregangannya? Ini mungkin terkait penanganan mandiri di rumah ya, Dok? Ya, oke. Ya. Kalau jawab aja langsung ya. Oke, peregangannya mungkin kayak kita bisa stretch seperti ini ya, kemudian jarinya di seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya ada nyeri ya kita coba massage aja sedikit di daerah, kasih penekanan di daerah nodulnya. Karena dia kalau trigger finger tuh problemnya di sini nih, di daerah kepala ini, kepala jari, tulang metakarpalnya gitu. Slow massage aja gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya sih. Karena pada dasarnya ini kan masalah yang mechanical. Kalau misalnya penebalannya sudah terlalu tebal, mau kita kasih tekanan seperti apapun dari atas ya dia tidak akan bisa mengempes kan ya. Gitu. Oke. Kemudian yang dari aku lanjut aja ya Mbak FEB ya. Iya, yang menggunakan hand grip menyebabkan trigger finger enggak sih. Karena dia melatih otot tangan kan ya, dia tidak menyebabkan trigger finger sebenarnya sih. Cuman kalau misalnya dia repetitif sekali, jadi kecil-kecil yang repetitif seperti ini nih, ya dia mungkin bisa menyebabkan sih. Kadang-kadang musisi aku lihat juga ada juga yang punya masalah seperti ini gitu. Kalau penggunaan alat hand grip secara langsung sih setahu saya sih dia tidak bisa menyebabkan trigger finger ya. Jadi hubungan langsungnya sih setahu saya sih nggak ada. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Elis dari CNN Indonesia. Apa efek melemaskan jari atau tangan dengan menekuk atau ditekan? Karena kalau bunyi itu suka ada kepuasan tersendiri, benar Mbak Elis. Lalu tips untuk mencegah trigger finger ini apa saja, Dok? Apalagi untuk pekerjaan yang sering menggunakan jari, misalnya wartawan. Ya, silakan dokter. Ya, untuk melemaskan jari dengan ditekuk atau ya kalau misalnya terlalu sering sih ya itu pada dasarnya kan dia ada popping si sendi aja ya. Sebenarnya sih efeknya sih nggak terlalu ada sih ya, selain kepuasan aja ya. Jadi dia poppingnya itu bisa disebabkan si sendi, ada udara di dalam kapsul sendinya terlepas atau enggak dia memang snapping dari si tendonnya aja gitu. Jadi sebenarnya efeknya sih nggak ada sih ya, setahu saya sih memang nggak ada yang spesifik sih, nggak ada efek khususnya. Kemudian tips mencegah trigger finger ya tadi sih sebenarnya sih. Jadi satu, dia nih diasosiasikan kuatnya sama diabetes mellitus. Jadi jangan kena DM sih kalau bisa ya. Karena orang yang DM dia lebih sering terkena trigger finger. Kemudian yang kedua, untuk pekerjaan yang menggunakan jari ya itu kan nggak bisa dihindarin yang ngetik ya. Ya itu ambil istirahat periodik aja sih menurut saya, stretching jari ya. Jadi misalnya dalam 1 jam ambil 5 menit atau 5-7 menit aja lah. Habis itu di stretching seperti ini, habis itu di sini ditekan aja. Jadi pada dasarnya penyebab pastinya dari si trigger finger ini nih belum kita ketahuin secara persis bangetnya gitu. Jadi ya kita hati-hati aja sih. Jadi banyak stretching sama ambil istirahat periodik aja sih ketika mengetik. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rini dari Tempo.co. Mengapa perempuan lebih berisiko mengalami trigger finger?
Apakah ada sebab fisiologis tertentu, mungkin berkaitan dengan asupan kalsium atau hal lain? Yang kedua, selama pandemi, apakah dokter mendapati banyak keluhan yang umum dari pasien? Mungkin nyeri jari karena terlalu banyak mengetik, atau nyeri leher punggung karena terlalu banyak duduk, kurang bergerak, dan sebagainya. Yang ketiga, apakah jika salah satu jari mengalami tremor atau bergetar, jika dalam posisi tertentu masuk dalam gejala trigger finger, dok? Silakan dokter. Oke, yang pertanyaan pertama, kenapa perempuan berisiko lebih tinggi? We don't know sih ya. Kita belum tahu sih persisnya. Yang jelas angkanya menunjukkan demikian. Jadi belum ada jawabannya sih ya. Sebab fisiologis tertentu sejauh ini setahu saya sih belum ada yang menuliskan kenapa perempuan dia kemungkinan trigger fingernya lebih banyak ya. Berhubungan dengan asupan kalsium enggak sih. Jadi belum ada sih, enggak ada ya. Tidak berhubungan dengan asupan gizi penyakit ini ya. Beda sama kayak penyakit rickets atau penyakit yang lain yang memang hubungan sama metabolik atau DM ya. Kemudian nomor 2, banyak keluhan yang umum, yes. Nah ini yang aku bilang, jadi memang selama pandemi orang kan cenderung nggak mau ke rumah sakit ya, kecuali mereka benar-benar merasa perlu. Tetapi dari saya praktek selama pandemi ini masih banyak aja orang yang datang ke rumah sakit karena mereka mengalami nyeri jari ya, nyeri leher punggung karena memang kurang banyak bergerak sih sebenarnya ya. Jadi selama periode work from home ini yang saya perhatikan dari pasien sama teman-teman saya yang lain yang non medis ya, durasi waktu kerjanya jadi lebih panjang sebenarnya dari mereka yang harus kerja dari rumah. Dan apabila kita sudah di rumah, batasan pekerjaan sama batasan aktivitas yang non pekerjaan itu jadi hilang. Jadi orang tuh cenderung lebih banyak ngabisin waktu untuk bekerja dan secara nggak sadar mereka lebih banyak duduk ataupun bekerja di depan laptopnya sendiri ataupun telepon, sehingga kalau mereka tidak punya tempat khusus yang dijadikan tempat bekerja, posisinya mereka itu cenderung tidak ergonomis, tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu, sehingga mereka akan menyebabkan nyeri-nyeri. Dan aku temuin banyak sekali di situ. Kemudian, sorry, ini ketutup nih. Ya, pertanyaan ketiga. Jari mengalami tremor atau bergetar posisi tertentu masuk ke dalam jari? Enggak, bukan. Kalau tremor atau bergetar itu biasanya ya itu bisa kurang kalsium sebenarnya ya, atau enggak dia kecapean biasanya ya. Kalau trigger finger gejalanya rada spesifik, dia terkunci sama dia sulit untuk diluruskan kembali. Dan apabila dia harus meluruskan tuh ada bunyinya atau ada sensasi getarannya di bagian tangannya seperti ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Tasya dari kompas.com. Bagi orang-orang yang lebih berisiko tinggi mengalami trigger finger, khususnya yang banyak bekerja dengan jari, apakah ada tips yang disarankan agar tidak sampai menunjukkan gejala? Dokter? Iya. Itu sih pada dasarnya ya tadi sama ya. Jadi ambil jeda setiap 1 jam ya, ambil 5 menit, senam jari, stretch jari kita aja. Cuman yang spesifik sih nggak ada memang. Yang jelas sih massage di daerah sini aja sih, penekanan sedikit di daerah metacarpal head-nya aja sini. Ya. Oke, tadi itu Paling kan itu pencegahan masih sejauh dengan terapi ya dok. Kalau iya, dari memang. asupannya sendiri, apa ada asupan tertentu yang bisa mencegah trigger finger dok? Nggak ada sih setahu saya. Nggak ada. Nggak ada Ya. sih. Karena dia sesuatu yang mekanik ya. Dia bukan, kalau kolesterol kan dia berhubungan langsung sama diet gitu misalnya, atau sakit yang lain. Kalau ini bukan tipe penyakit yang seperti itu gitu, yang bisa dicegah ataupun bisa dihilangkan dengan asupan makanan sih ya sebenarnya. Jadi pencegahannya lebih ke terapi ya dok ya kalau trigger finger ini. Oke dokter, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Monica Damiria dari popmama.com. Selain karena bermain gadget dan faktor pekerjaan, adakah penyebab lain sehingga timbul trigger finger, dok? Iya,
kerjaan yang repetitive hand, ya repetitive hand. Jadi misalnya memasak, biasanya ibu rumah tangga aku banyak temuin, musisi misalnya, tukang kebun, ya tukang kebun atau hobi berkebun, kadang-kadang dia muncul juga sih, seperti itu. Penyebab lain terkena trigger finger, gejala yang mirip trigger finger tuh bisa misalnya tadi yang ada penyakit yang autoimun, misalnya dia menyerang tendon daerah sini, jadi gejalanya mirip trigger finger, cuman penyebabnya itu sebenarnya bukan masalah trigger finger, jadi ada permasalahan yang lain, dia bisa ada benjolan atau tumor di situ, atau enggak dia misalnya autoimun, ya seperti itu. Kalau trigger finger ini nggak disertai benjolan ya dok ya berarti? Kadang ada benjolannya. Ada juga. Ada benjolan. Benjolannya itu terasa saja atau bisa teraba juga dok? Teraba. Biasanya teraba ya? Kadang bisa teraba. Ya kalau udah besar sekali dia bisa teraba. Oke. Masih silakan dok. Trigger finger memeretak-meretakkan jari enggak sih? Oh. Enggak sih. Setahu saya sih enggak sih. Okay. Kemudian mengetik di handphone atau di papan keyboard bisa dijelaskan ya. Papan keyboard sih. Tapi kalau bisa sih keyboardnya itu eksternal, jadi bukan keyboard laptop sih idealnya kan ya. Karena keyboard laptop kan kita terconstrain sama ukuran layar. Dan layar kita kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar kalau dapat yang besar kan. Kalau keyboard eksternal dia cenderung lebih ergonomis, posisinya lebih besar. Karena tangan kita sendiri aja kan sudah selebar ini, sementara laptop kan pasti lebih kecil ya. Jadi tangannya lebih pendek, terus bahunya jadi internal rotasi, kita jadi bungkuk, layarnya kecil juga jadinya kita ke bawah. Jadi sih idealnya sih enaknya di papan keyboard eksternal. Ya, nggak usah yang bagus-bagus, cuman eksternal aja sih kalau bisa supaya posisinya lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Nikita dari gridhealth.co.id. Pertanyaan pertama, apakah sering membunyikan jari dan mandi malam hari bisa menjadi penyebab trigger finger? Enggak sih, kayaknya enggak sih ya. Setahu saya sih enggak sih. Sejauh ini yang aku baca sih belum ada hubungannya sih mandi malam bikin trigger finger, membunyikan jari pun sejauh ini juga belum ada sih ya. Kemudian kayak mitos rematik ya dok ya? Ya, enggak sih. Malam bisa bikin rematik ya. Kemudian balsem minyak angin mengurangi rasa sakit, mungkin bukan ngurangin rasa sakit ya. Jadi balsem minyak angin ngasih comfort, jadi rasa nyaman, yes bisa. Cuman untuk mengurangi rasa nyeri tergantung pasiennya, gitu ya. Jadi pakai balsem boleh, minyak angin boleh, cuman ingat, jadi dia nggak akan menyembuhkan, tapi untuk memberikan rasa nyaman sih pasti bisa. Nah, pada saat bangun tidur kenapa ya mengaku jarinya kaku, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi gini, kalau misalnya kita tidur malam hari emang tendonnya tuh cenderung lebih besar sedikit ukurannya, jadi kita jarinya merasa kaku. Oke, yang harus dilakukan ya kita mulai gerakan jarinya perlahan-lahan aja, nggak usah terlalu dipaksa untuk digerakkan secara cepat. Nanti makin lama, makin sepanjang hari, biasanya itu akan lebih berkurang pembengkakannya sehingga tangan kita pun akan lemas sendiri. Yang harus dilakukan sih itu, yang nggak boleh nggak boleh dipaksain gerak terlalu cepat atau diurut-urut yang berlebihan, tuh nggak boleh juga. Kemudian pada orang tua 50 tahun ya, trigger finger dan osteoporosis ya. Kalau trigger finger itu kan dia kan ada jarinya terkunci ya. Jadi spesifik dia tuh, nggak bisa gerakin jari. Kalau osteoporosis dia tuh sebenarnya penyakit silent disease dia. Jadi itu dia tidak bergejala sebenarnya. Nah, kita tuh baru ketahuan osteoporosis kalau satu, kita periksa rutin kepadatan massa tulangnya, ataupun amit-amitnya yang kedua, kita baru tahu kita osteoporosis kalau misalnya kita ada patah tulang gitu. Biasanya patah tulang karena osteoporosis itu tempatnya juga spesifik di pergelangan, di panggul, ataupun di tulang belakang. Jadi jelas beda, kalau trigger finger gejalanya spesifik di jari aja. Kalau osteoporosis itu dia cenderung tidak bergejala. Nah, untuk diagnosis osteoporosis yang bakunya sendiri, kita baru bisa bilang seseorang osteoporosis kalau pemeriksaan kepadatan massa tulangnya sudah dilakukan. Kalau selain dari situ, diagnosisnya itu kita belum bisa bilang secara pasti orang itu mengalami osteoporosis. Oke.
Sebentar ya dok. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eni dari Media Indonesia. Pertanyaan yang pertama, mengapa diabetes berpotensi menyebabkan trigger finger, misalnya seperti pengaruh gula darah berlebih sehingga timbul gula darah berlebih? Apakah seperti itu dok? Ya. Jadi penyebab pastinya kan sebenarnya belum kita ketahuin ya, tapi yang kita temukan adalah orang yang dengan sakit DM ya, dia lebih sering menjadi trigger finger. Nah, cuman dia belum ada hubungan sebab akibatnya gitu. Jadi kita belum bisa bikin garis yang secara pasti kenapa diabetes itu pada orang dengan trigger finger banyak yang diabetes. Jadi kita nggak bisa bilang karena seseorang ini diabetes dia jadi akan menjadi trigger finger gitu. Kalau pengaruh gula berlebih ya aku kan belum bisa bilang banyak sih. Penelitiannya sih belum ada ya setahu saya sejauh ini ya. Teorinya banyak, cuman belum ada yang pasti. Yang jelas angkanya bilang kalau misalnya seseorang diabetes dia berisiko mengalami trigger finger. Tetapi bukan berarti orang yang diabetes akan mengalami trigger finger ya. Kurang lebih sih gitu sih ya. Kemudian kalau diobati dapat kambuh kembali atau terjadi di bagian lain. Oke. Kambuh kembali ya bisa, cuman jarang sekali 1% sampai 5% ya, apalagi kalau misalnya kita udah tindakan rilis ya. Jadi kemungkinan kekambuhannya tuh rendah banget. Kalau terjadi di bagian lain ya mungkin saja. Jadi karena dia tuh sifatnya tuh bisa terkena di banyak jari gitu, bisa lebih dari 1 jari. Kemudian untuk mencegah kekambuhannya ya kita nggak bisa berbuat terlalu banyak sih, karena pada dasarnya ini penyebab pastinya kan kita belum tahu persis banget gitu. Jadi ya itulah rada susah sih. Beda sama kayak osteoporosis misalnya. Osteoporosis kan kita udah lebih spesifik. Jadi pencegahannya waktu usia 20 sampai 35-an, pupuk massa tulang, olahraga, habis itu kuatin timbun massa tulang segala macam. Kalau misalnya si trigger finger ini belum bisa seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Cinta dari Bisnis Indonesia. Dok, sejak WFA, belakangan ini saya mengalami seperti trigger finger yang disebutkan, seperti nyeri dan kaku saat bangun tidur, terutama pada jari telunjuk dan tengah. Bentuk jari telunjuk dan tengah pun miring. Sebaiknya harus segera diperiksakan kah, dok? Lalu dalam penggunaan splint, itu berapa lama waktu pemakaiannya sehingga jari kembali normal? Silakan, dokter. Miring ya? Bisa lurusin nggak jarinya? Boleh deh diperiksa dulu sih. Kalau misalnya ada terkunci, nggak bisa ngelurusin lagi, ya itu kayaknya sih trigger finger. Mungkin coba aja 2-3 hari ini di waktu malam jarinya diluruskan. Jadi misalnya dibuat taping, body taping ya pada jari berapa nih? Jari 2 sama jari 3 ya. Habis itu waktu pagi dilepas, coba digerakin. Lebih enak nggak? Kalau misalnya membaik, nggak usah ke dokter. Cuman kalau misalnya keluhannya masih ada ya oke, kayaknya harus ketemu dulu. Penggunaan splintnya itu ya kita tergantung kasus sih. Jadi case by case dilihat dulu. Kalau misalnya dia tidak terlalu parah, pakai 1-2 minggu sih harusnya cukup ya. Habis itu kita bisa lepas, habis itu mulai latihan gerak secara bertahap pada tangannya. Agar jari mendekati normal at least ya. Ya, sepertinya pertanyaan tadi pertanyaan terakhir dokter untuk sesi diskusi kita hari ini. Mungkin dokter ada pesan-pesan atau poin penting lagi yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan media? Ya jangan lupa ini sih biasanya keasikan kerja sih sama yang saya lihat itu termasuk dari ya keluarga saya sendiri juga sih yang WFH ini tuh coba ambil waktu
di antara sela-sela kerja. Jadi misalnya 2 jam di depan laptop, ambil 15 menit kerjanya sambil berdiri atau stretching dulu deh minimal gitu. Habis itu kalau memungkinkan pilih spot atau punya tempat yang bekerja secara terpisah. Idealnya sih ada meja sama kursi ya, sehingga tidak kerjanya di tempat tidur atau di kursi yang tanpa meja gitu. Kemudian jangan lupa olahraga rutin sih, ya seminggu sekali atau 2 kali, nggak usah yang mahal-mahal, jalan aja atau misalnya jogging rutin di dekat rumah atau jalan, minimal itu aja sih. Karena biasanya orang jadi nggak kenal waktu, jadi cenderung kerja terus kalau misalnya lagi WFH kayak gini. Iya, betul dokter. Ya, terima kasih dokter untuk materinya. Dengan demikian selesai kegiatan diskusi kita hari ini. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis, kepada Dr. Rizky dan Mbak Septi yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam virtual Small Media Group Discussion Rumah Sakit Muarok Indah Group siang hari ini. Mengingatkan bagi rekan-rekan media yang mungkin masih memiliki pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab, bisa dikirimkan pertanyaannya ke saya atau ke Rika dari Agracom, yang nanti kami akan membantu melanjutkan ke Dr. Rizky untuk dibantu dijawab kembali. Kemudian mengingatkan selesai acara ini kami akan membagikan link untuk feedback kegiatan kita hari ini dan mohon bantuannya kepada rekan-rekan semua untuk mengisinya agar kedepannya kami dapat membuat kegiatan yang lebih baik lagi. Sekian kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung, juga untuk narasumber Dr. Rizky dan Mbak Septi. Sampai berjumpa lagi di kegiatan Rumah Sakit Pondok Indah Group selanjutnya. Selamat sore.